Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi psikolinguistik mengenai bahasa, berpikir, dan berbudaya. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Anisiti Nuraini Wahidah, Alia Dewi, Gina Fadla Kamila, dan Sabika Kotrunada. Pada kesempatan ini, kami akan membahas pendapat sejumlah ahli mengenai bahasa, berpikir, dan berbudaya. Yang pertama yaitu teori dari Wilhelm von Humboldt dan teori Sapir-Whorf akan dibahas oleh saya, Anisiti Nuraini Wahidah. Yang kedua, ada teori dari Jan Piaget dan teori L.S. Vygotsky yang akan dijelaskan oleh Alia Dewi. Bagian ketiga mengenai teori Noam Chomsky dan teori Eric Lindbergh akan dibahas oleh Gina Fadla. Dan bagian keempat mengenai teori Brunner dan kontroversi hipotesis Sapir-Whorf akan dipaparkan oleh rekan saya, Sabika Kotrunada. Menurut Abdul Hoir, berbahasa adalah penyampaian pikiran atau perasaan dari orang yang berbicara mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan budayanya. Dari pengertian tersebut, bisa kita lihat bahwa berbahasa, berpikir, dan berbudaya adalah 3 hal atau 3 kegiatan yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu teori Wilhelm von Humboldt dan teori Sapir-Whorf. Wilhelm von Humboldt atau yang lebih dikenal dengan Wilhelm von Humboldt adalah seorang sarjana Jerman yang menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Maksudnya adalah bahwa pandangan hidup dan budaya masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat tidak dapat menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan oleh bahasanya. Jika salah seorang dari anggota masyarakat ini ingin mengubah pandangan hidupnya, maka dia harus mempelajari dulu suatu bahasa lain. Dengan demikian, dia akan menganut cara berpikir dan juga cara berbudaya masyarakat bahasa tersebut. Von Humboldt berpendapat bahwa substansi bahasa ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah bunyi-bunyi, dan bagian kedua adalah pikiran-pikiran yang belum terbentuk. Bahasa menurut von Humboldt merupakan sintesa dari bunyi dan pikiran. Bunyi bahasa merupakan bentuk luar, sedangkan pikiran adalah bentuk dalam. Bentuk luar bahasa itulah yang kita dengar, sedangkan bentuk dalam bahasa berada di dalam otak. Kedua bentuk inilah yang membelenggu manusia dan menentukan cara berpikirnya. Dengan kata lain, von Humboldt berpendapat bahwa struktur suatu bahasa menyatakan kehidupan dalam otak penutur bahasa itu. Selanjutnya adalah teori Sapir-Whorf. Edward Sapir, seorang linguis Amerika yang memiliki pendapat yang hampir sama dengan von Humboldt. Sapir mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sapir, telah menjadi fakta bahwa kehidupan suatu masyarakat sebagian didirikan di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa itu. Karena itulah, tidak ada 2 bahasa yang dapat dianggap mewakili satu masyarakat yang sama. Benjamin Lee Whorf, salah seorang murid Sapir, menolak pandangan klasik mengenai hubungan bahasa dan berpikir yang mengatakan bahwa bahasa dan berpikir merupakan 2 hal yang berdiri sendiri-sendiri. Sama halnya dengan von Humboldt dan Sapir, Whorf juga menyatakan bahwa bahasa menentukan pikiran seseorang. Whorf mengatakan bahwa sistem tata bahasa suatu bahasa bukan hanya merupakan alat untuk mengungkapkan ide, tetapi juga merupakan pembentuk ide itu sendiri. Merupakan program kegiatan mental seseorang, serta penentu struktur mental seseorang. Dengan kata lain, tata bahasalah yang menentukan jalan pikiran seseorang. Setelah mengkaji bahasa secara mendalam, Whorf mengajukan suatu hipotesis yang lazim disebut dengan hipotesis Whorf atau juga hipotesis Sapir-Whorf mengenai relativitas bahasa. Menurut hipotesis ini, bahasa-bahasa yang berbeda membedah alam ini dengan cara yang berbeda pula, sehingga terciptalah satu relativitas sistem-sistem konsep yang tergantung pada bahasa-bahasa yang beragam itu. Berdasarkan hipotesis tersebut, dapat dikatakan bahwa hidup dan pandangan hidup bangsa-bangsa di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan lain-lain,
adalah sama, karena bahasa-bahasa mereka mempunyai struktur yang sama. Sedangkan hidup dan pandangan hidup bangsa-bangsa lain seperti Amerika, Eropa, dan juga Afrika pastilah berbeda karena struktur bahasa mereka berlainan. Untuk memperjelas hal ini, Worf membandingkan kebudayaan Hopi yang berada di California dengan kebudayaan yang berada di Eropa. Kebudayaan Hopi diorganisasikan oleh peristiwa-peristiwa, sedangkan kebudayaan Eropa diorganisasikan oleh ruang dan waktu. Menurut kebudayaan Hopi, jika suatu tanaman ditanam, maka bibit itu akan tumbuh. Jarak waktu dan tempat tumbuhnya tidaklah penting. Yang penting adalah peristiwa menanamnya dan tumbuhnya bibit itu. Sedangkan kebudayaan Eropa menganggap bahwa jangka waktulah yang sangat penting. Menurut Worf, inilah bukti bahwa bahasa mereka telah menggariskan realitas hidup dengan cara yang berlainan. Teori kedua yaitu teori dari Jean Piaget dan L.S. Vygotsky. Teori Jean Piaget. Bahasa muncul karena ada proses berpikir. Tanpa berpikir, aspek kebahasaan menjadi tidak ada. Beliau ini mengembangkan teori pertumbuhan kognisi. Jadi, menurut teori ini, manusia dapat mempelajari sesuatu mengenai dunia dengan melalui tindakan dan perilaku, dan setelah itu melalui bahasa. Mengenai hubungan bahasa dan pikiran, Piaget berpendapat bahwa ada dua macam modus pikiran, yaitu pikiran terarah atau intelijen dan pikiran tidak terarah atau austik. Pikiran terarah yaitu pikiran sadar. Jadi pikiran tersebut mengejar tujuan yang ada di dalam pikiran kita. Pikiran tersebut dapat menentukan benar atau salah. Dan pikiran tidak terarah yaitu pikiran yang terjadi di bawah alam sadar dan cenderung tidak menegakkan kebenaran. Biasanya hanya untuk merasakan kepuasan individu. Selanjutnya, teori L.S. Vygotsky. Vygotsky berpandangan bahwa awal mulanya bahasa dan pikiran tidak ada hubungan yang mengikat antar keduanya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, manusia akan berpikir tentang bahasa, sehingga manusia akan berkaitan dengan pikirannya. Hubungan pikiran dan bahasa bukanlah suatu benda, melainkan suatu proses, yaitu suatu gerak yang terus-menerus dari pikiran ke kata atau bahasa, dan sebaliknya dari kata bahasa ke pikiran. Vygotsky berpendapat bahwa gerak pikiran ini kita harus mengkaji dua bagian ucapan, yaitu ucapan dalam yang artinya aspek semantik dalam ucapan, yang kedua ucapan luar yang artinya aspek fonetik atau bunyi ucapan. Pembagian dua aspek ini sangat rumit dalam perkembangannya. Bahasa pembagian ini masing-masing bergerak bebas. Oleh karena itu, kita harus membedakan aspek semantik dan aspek fonetik. Teori Noam Chomsky. Noam Chomsky mengajukan kembali teori klasik yang disebut hipotesis nurani. Chomsky menegaskan bahwa pengkajian bahasa merupakan perspektif yang baik dalam pengkajian proses mental atau pemikiran manusia. Hipotesis nurani mengatakan bahwa struktur bahasa dalam adalah nurani. Artinya, rumus-rumus itu dibawa sejak lahir. Pada waktu seorang anak-anak mulai mempelajari bahasa ibu, dia telah dilengkapi sejak lahir dengan satu peralatan konsep dengan struktur bahasa dalam yang bersifat universal. Menurut Chomsky, yang sejalan dengan pandangan rasionalis, bahasa-bahasa yang ada di dunia adalah sama, karena disadari oleh satu sistem yang universal. Hanyalah pada tingkat dalamnya saja yang disebut struktur dalam atau deep structure. Pada tingkat luar atau struktur luar atau surface structure, bahasa-bahasa itu berbeda-beda. Hipotesis nurani berpendapat bahwa struktur-struktur dalam bahasa adalah sama. Struktur dalam setiap bahasa bersifat otonom.
dan karena itu tidak ada hubungannya dengan sistem kognisi atau pemikiran pada umumnya termasuk kecerdasan. Teori Eric Lindbergh. Berkenaan dengan masalah hubungan bahasa dan berpikir, Eric mengajukan teori yang disebut dengan teori kemampuan bahasa khusus. Bukti bahwa manusia telah dipersiapkan secara biologis untuk berbahasa menurut Lindbergh adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berbahasa sangat erat hubungannya dengan bagian-bagian anatomi dan fonologi manusia, seperti bagian-bagian otak tertentu yang mendasari bahasa. 2. Jadwal perkembangan bahasa yang sama berlaku bagi semua anak-anak normal. Semua anak-anak bisa dikatakan mengikuti strategi dan waktu pemerolehan bahasa yang sama, yaitu lebih dulu menguasai prinsip-prinsip pembagian dan pola persepsi. Perkembangan bahasa tidak dapat dihambat meskipun pada anak-anak yang mempunyai cacat tertentu seperti buta, tuli, atau memiliki orang tua peka sejak lahir. Namun, bahasa anak-anak ini tetap berkembang dengan hanya sedikit kelambatan. 4. Bahasa tidak dapat diajarkan pada makhluk lain. Hingga saat ini belum pernah ada makhluk lain yang mampu menguasai bahasa, sekalipun telah diajarkan dengan cara-cara yang luar biasa. 5. Setiap bahasa tanpa terkecuali didasarkan pada prinsip-prinsip semantik, sintaksis, dan fonologi yang universal. Jadi, terdapat semacam pencabangan dalam teori Lindbergh ini. Dia seolah-olah bermaksud membedakan perkembangan bahasa dari segi otogenetis atau pemerolehan bahasa oleh individu dan dari segi filogenetis atau kelahiran bahasa suatu masyarakat. Lindbergh dalam teori kemampuan bahasa khusus telah menyimpulkan banyak bukti yang menyatakan bahwa upaya manusia untuk berbahasa didasari oleh biologi yang khusus untuk manusia dan bersumber pada genetik tersendiri secara asal. Oke, untuk teori yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sabika Kotrunada Agustina. Teori Brunner. Berkenaan dengan masalah hubungan bahasa dan pemikiran, Brunner memperkenalkan teori yang disebutnya teori instrumentalisme. Menurut teori ini, bahasa adalah alat pada manusia untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikir itu. Dengan kata lain, bahasa dapat membantu pemikiran manusia supaya dapat berpikir lebih sistematis. Dalam bidang pendidikan, implikasi teori Brunner ini sangat besar. Memang pada hubungan inilah beliau ingin mengembangkan teori ini. Di samping adanya dua kecakapan yang melibatkan bahasa, yaitu kecakapan linguistik dan kecakapan komunikasi. Teori Brunner ini juga memperkenalkan adanya kecakapan analisis yang dimiliki oleh setiap manusia yang berbahasa. Kecakapan analisis ini akan dapat berkembang menjadi lebih baik dengan pendidikan melalui bahasa yang formal, karena kemampuan analisis ini hanya mungkin dikembangkan setelah seseorang mempunyai kecakapan komunikasi yang baik. Oke, selanjutnya ke kontroversian hipotesis Sapir-Whorf. Di antara teori-teori di atas, barangkali hipotesis Sapir-Whorf lah yang paling kontroversial. Untuk menguji hipotesis Sapir-Whorf itu, Farb mengadakan penelitian terhadap sejumlah wanita Jepang yang menikah dengan orang Amerika yang tinggal di San Francisco, Amerika. Dari penelitian itu, Farb menarik kesimpulan bahwa bahasa bukan menyebabkan perbedaan-perbedaan kebudayaan, tetapi hanya mencerminkan kebudayaan tersebut. Bahasa Jepang mencerminkan kebudayaan Jepang dan bahasa Inggris mencerminkan kebudayaan Inggris. Kemudian selanjutnya beberapa uraian para ahli mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran, antara lain yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Pemahaman terhadap kata mempengaruhi pandangannya terhadap realitas. Pikiran dapat terkondisikan oleh kata yang
manusia gunakan. Tokoh yang mendukung hubungan ini adalah Benjamin Ward dan gurunya Edward Sapir. Ward mengambil contoh bangsa Jepang. Orang Jepang mempunyai pikiran yang sangat tinggi karena orang Jepang mempunyai banyak kosakata dalam menjelaskan sebuah realitas. Hal ini membuktikan bahwa mereka mempunyai pemahaman yang mendetail tentang realitas. Yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa. Pendukung pendapat ini adalah tokoh psikologi kognitif yang tak asing bagi manusia, yaitu Jean Piaget. Melalui observasi yang dilakukan oleh Piaget terhadap perkembangan aspek kognitif anak, ia melihat bahwa perkembangan aspek kognitif anak akan mempengaruhi bahasa yang digunakannya. Semakin tinggi aspek tersebut, semakin tinggi bahasa yang digunakannya. Yang terakhir, bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Hubungan timbal balik antara kata-kata dan pikiran dikemukakan oleh Benjamin Vygotsky, seseorang ahli semantik berkebangsaan Rusia yang teorinya dikenal sebagai pembaharu teori Piaget, mengatakan bahwa bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Penggabungan Vygotsky terhadap kedua pendapat di atas banyak diterima oleh kalangan ahli psikologi kognitif. Sekian penjelasan kami mengenai bahasa, berpikir, dan berbudaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.